Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu. Baiklah, selanjutnya Bapak akan kembali melanjutkan pembelajaran SKI tentang akulturasi budaya di Indonesia sebagai dampak dakwah ajaran Islam. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah seni bangunan. Pada saat Islam datang, seni arsitektur tersebut tetap dipertahankan, namun mengalami banyak perubahan. Misalnya bangunan tempat pemujaan diganti dengan masjid. Bangunan masjid itu masih mempertahankan arsitektur lokal. Jika melihat peninggalan masjid-masjid kuno, peninggalan sejarah pertama Islam, akan didapati masjid-masjid beratap tingkat seperti Masjid Agung Cirebon, Masjid Katangke di Sulawesi Selatan, serta Masjid Angke dan Tambora di Jakarta. Masjid yang beratap dua seperti Masjid Demak, Masjid Baitur Rahman di Aceh, dan Masjid Jepara beratap tiga. Ada pula masjid yang beratap lima seperti Masjid Agung Banten. Yang kedua, seni rupa. Tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia atau hewan. Seni ukir relief yang menghias masjid atau makam Islam berupa sulur tumbuh-tumbuhan. Selain ukiran, ada juga kaligrafi. Seni kaligrafi merupakan perkembangan dari seni ukir dan seni pahat. Di Keraton Kesepuhan, Kanoman, dan beberapa keraton lain terdapat ukiran kayu komposisi huruf-huruf Arab yang menggambarkan suatu tokoh atau binatang. Ketiga, aksara dan seni sastra. Tersebarnya agama Islam ke Indonesia berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab, bahkan berkembang tulisan Arab Melayu dikenal dengan istilah Arab Gundul. Tulisan Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu, tetapi tidak menggunakan tanda-tanda seperti lazimnya tulisan Arab. Selain itu, huruf Arab juga berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan ataupun ukiran. Adapun seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam di Indonesia banyak mendapat pengaruh Persia. Wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan atau aksara yang dipergunakan, menggunakan Arab Melayu, dan isi ceritanya mengambil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Bentuk seni sastra yang berkembang sebagai berikut. 1. Hikayat, yaitu cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Kedua, babat adalah kisah rekaan pujangga keraton yang sering dianggap sebagai peristiwa sejarah. Contohnya babat Tanah Jawi dan babat Cirebon. 3. Suluk adalah kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Contohnya Suluk Sukarsa, Suluk Wijil, dan Suluk Malang Sumirang. 4. Primbon adalah hasil sastra yang sangat dekat dengan suluk karena berbentuk kitab yang berisi ramalan-ramalan, keajaiban, dan penentuan hari baik atau buruk. Seni musik dan lagu. Seni musik yang berkembang di Nusantara sangat beragam. Jenis musik tertua yang dipergunakan sebagai sarana dakwah adalah gamelan. Hal ini bisa dilacak dari seorang wali Songo yang bernama Sunan Bonang. Bonang adalah nama instrumen gamelan Jawa karena selalu menggunakan bonang sebagai sarana menarik simpati rakyat agar memeluk Islam. Lagu-lagu dan tembang menjadi sarana penting dalam berdakwah dari dahulu hingga sekarang. Tembang berunsur dakwah Islam tertua adalah Lir Ilir. Diduga tembang Lir Ilir adalah ciptaan Sunan Kalijaga.
Ada juga tembang-tembang macapat seperti Asmaradana, Dandanggula, Megatruh, dan sebagainya. Tembang-tembang juga diduga kuat ciptaan Wali Songo sebagai sarana dakwah. Seni tari. Di beberapa daerah ada jenis tarian yang berhubungan dengan nyanyian atau ritual pembacaan sholawat. Di antara seni rodat di Jawa, Japin Melayu, dan Siodati di Aceh. Di daerah Banten, tarian debus diisi dengan berbagai atraksi ilmu kebatinan dan pencak silat. Seni debus dipengaruhi oleh ajaran tarekat Rifaiyah. Permainan ini berkembang di bekas-bekas kerajaan seperti Banten, Minangkabau, dan Aceh. Adapun Siodati adalah seni tradisional rakyat Aceh yang berupa tarian atau nyanyian. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan pada mulanya sangat kental dengan corak Hindu-Buddha. Misalnya wayang kulit yang pada masa itu masih berbentuk gambar manusia di atas selembar kulit. Gambar tersebut menceritakan kisah wayang yang disebut wayang beber. Kemudian oleh Sunan Kalijaga, wayang beber dimodifikasi sehingga tidak lagi dikatakan sebagai gambar manusia yang hukumnya haram dalam ajaran Islam. Wayang kulit yang ada sekarang merupakan hasil kreasi Sunan Kalijaga. Cerita wayang sangat kental. Nuansa Hindu diubah oleh Sunan Kalijaga. Beliau memasukkan ajaran-ajaran Islam. Cerita wayang yang bernuansa Islam tasawuf adalah Dewa Ruci atau Bima Suci dan Serat Kalimasada. Pentas wayang kulit yang perdana dilakukan untuk memeriahkan peresmian Masjid Agung Demak, Sunan Kalijaga sebagai dalangnya. Sistem pemerintahan. Sebelum Islam masuk di Indonesia, berkembang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha ataupun Buddha. Namun setelah Islam masuk, kerajaan yang bercorak Hindu atau Buddha mengalami keruntuhan. Peranannya diganti oleh kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Malaka. Sistem pemerintahan bercorak Islam dengan raja bergelar sultan atau sunan seperti para wali. Apabila raja meninggal, tidak lagi dimakamkan di candi, tetapi dimakamkan secara Islam. Sistem kalender. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka yang dimulai tahun 78 Masehi. Dalam kalender Saka ditemukan nama-nama pasaran hari seperti Legi, Pahing, Pon, Wagi, dan Kliwon. Setelah berkembangnya Islam, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan atau Kamariah seperti tahun Hijriah Islam. Pada kalender Jawa, Sultan Agung melakukan perubahan pada nama-nama bulan seperti Muharram diganti dengan Syura dan Ramadan diganti dengan Pasa. Nama-nama hari tetap menggunakan nama-nama sesuai dengan bahasa Arab. Bahkan hari pasaran pada kalender Saka tetap dipergunakan. Kalender Sultan Agung tersebut dimulai tanggal 1 Syura 1555 di Jawa, tepatnya 1 Muharram 1053 Hijriah yang bertepatan tanggal 8 Agustus 1633 Masehi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan ilmu dan tambahan wawasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.